Hello guys, welcome back again to my channel. Nah, pada video kali ini saya akan kembali lagi mereview sebuah raket yang sudah lama keluar, tapi dia masih eksis ya di zaman sekarang ini. Siapakah itu? Yaitu adalah raket Yonex Art Saber Like 15i ya. Ya, kadang orang sebutnya Art Saber 15 ya, karena kadang like-nya nggak tersebut ya. Saya pun sering nggak tersebut ya like-nya ya. Tapi itu overall masih sama ya. Nah, karena nggak ada namanya raket Art Saber 15i ya. Biasa tahu saya sih langsung ada Art Saber Like 15i gitu. Oke. Nah, jadi raket ini merupakan salah satu raket yang masih eksis ya sampai sekarang ini. Loh, kenapa bisa gitu, Bang? Nah, itu dikarenakan dari segi spesifikasinya dan juga harga dan bonus-bonus yang diberikan ya kawan-kawan ya. Makanya dia bisa masih eksis sampai sekarang ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut seperti biasa untuk like, share dan subscribe video ini dan channel ini biar channel ini bisa berkembang terus ya kawan-kawan ya. Terus bagi yang mau berbelanja perlengkapan badminton atau peralatan badminton ataupun raket ini, raket Art Saber Like 15i ini, kalian bisa langsung kunjungi toko resmi saya sendiri, yaitu BR Sport Store ya kawan-kawannya. Itu berada di Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak ya. Nah, di sana saya ada 3 nama ya, yaitu BR Sport Store New, habis itu ada yang namanya BR Sport, dan ada lagi namanya BR Sport Store. Itu semuanya toko saya kawan-kawannya, karena ada yang misalnya di Tokopedia itu namanya BR Sport Store New, Bukalapak BR Sport, nah, Lazada BR Sport Store, Shopee BR Sport Store. Makanya saya sebutnya 3 nama ya. Dan itu resmi toko online saya. Jadi bagi kalian yang takut-takut berbelanja online, nah kalian udah mengenal muka saya ya di video ini, dan kalian bisa langsung melihat bentuk tampilan dari raket-raket yang saya jual ya kawan-kawannya. Jadi ya apa yang ditakutkan lagi gitu ya. Nah, apa yang kalian dapatkan jika kalian membeli raket ini? Yang pertama pastinya adalah grip Yonex. Terus ada senar BG6 yang harganya itu pun udah 60-an ribu ya. Terus tas 1R dan satu lagi pasang senar ya kawan-kawannya. Jadi senarnya udah terpasang. Kalau mau langsung pasang gripnya juga boleh, tapi di luar dari COD ya. Loh, kenapa Bang? Karena saya udah beberapa kali kena ya. Udah COD suruh ganti grip ya, pasang gripnya langsung, rupanya yang di cancel kawan-kawan. Nah, masalahnya setelah grip ini dilepas, ini segelnya semua di sini kawan-kawan. Jadi kalau misalnya udah saya lepas ini ya matilah, saya nggak bisa jual lagi raketnya gitu. Nggak, alias kayak raket bekas jadinya. Nah, maka dari itu itulah kenapa saya tidak mengizinkan COD kalau mau pasang gripnya langsung ya. Tapi overall sampai sekarang sih sangat jarang orang mau langsung pasang gripnya, karena pasang grip gampang-gampang aja kawan-kawan. Oke, nah itu sekilas info. Oke, nah kita langsung saja memulai review dari raket Yonex Art Saber Like 15i. Tonton sampai habis, jangan di skip, karena sekali di skip itu informasinya bisa langsung terlewatkan ya kawan-kawannya, karena saya reviewnya pendek-pendek saja gitu. Oke, let's check it out. Nah, gimana kawan-kawan? Sudah lihat belum desain dari raket Art Saber Like 15i nya?
Kalau kalian tertarik, kalian langsung tulis di kolom komentar ya kawan-kawannya, apa yang membuat kalian tertarik dari desain racket ini ya. Kalau tidak tertarik juga boleh tulis ya kawan-kawannya, saya juga mau tahu gitu menurut pendapatan kalian ya. Nah, kalau menurut pendapat saya sendiri untuk desainnya ini, saya lebih suka desain ini ketimbang yang Yonex Art Saber Like 10i ya, yang warna kuning itu ya. Kalau kuning itu agak norak kawan-kawan. Kalau ini masih bisa saya maklumi lah ya, dengan campuran putih kemerah-merahan ini cocok gitu untuk style saya ya, style anak muda ya. Jadi kalau untuk desain sih 0 sampai 10 saya kasih nilai 8,5 lah untuk racket ini gitu. Oke, itu untuk desainnya. Nah, untuk gripnya ya, seperti biasa kita mulai dari gripnya ya. Di sini kalian bisa lihat ya, ada hologramnya, penanda itu original ya. Terus untuk panjang gripnya ini itu berkisaran 17 cm dan diameternya itu berkisaran 8,7 cm. Untuk tipe dari gripnya ini adalah 5G ya, G5, yang dimana ukuran yang bisa dibilang atau termasuk paling besar ya kalau tidak salah ya. Saya tidak tahu apakah ada G6 atau G7 ya, karena sepengalaman saya belum pernah jumpai yang di atas G5, yang dimana kalau G5 itu ya paling besar gitu. Jadi urutannya itu G1, 2, 3, 4, 5, lebih G1 paling kecil, G5 paling besar ya. Jadi semakin besar angkanya semakin besar gripnya gitu. Dan saya bandingkan dengan yang misalnya Li-Ning Turbo, memang ini untuk ukurannya besar ya ketimbang Li-Ning Turbo, dan panjang gripnya ini termasuk panjang ya kawan-kawannya, grip dari sini ke sini ya, ketimbang Li-Ning Turbo X99 Li-Ning Turbo 99 ya, yang video saya sebelumnya. Oke. Untuk dari bawahnya ini kalian bisa lihat ya, ini logo Yonex. Untuk Yonex sih sebenarnya dari segi logonya setahu saya nggak ada perbedaannya antara murah sama mahal ya, tapi saya nggak tahu juga lah ya, karena saya jarang sekali memegang yang Yonex yang mahal ya. Kenapa? Karena toko saya sih saya ambilnya ke masyarakat yang menengah ke bawah ya, menengah dan menengah ke bawah gitu. Kalau saya udah mulai ada sedikit-sedikit ngambil menengah ke atas ya, alias kayak saya ada jual seperti Li-Ning yang mahal ya, seperti Winstrom ya, yang 800-900an ribu gitu, tapi memang agak susah gitu ya, karena dari segi harganya gitu. Oke, itu curhat colongan ya kawan-kawannya. Nah, selanjutnya saya masuk ke bagian penghubung antara grip dan batangannya. Untuk penghubungnya itu ya ada tulisan Yonex ya dan logonya, dan di sini ada support cap ya. Support cap itu yang membuat penghubungnya ini dia ada datar gitu. Itu yang support cap lakukan gitu. Terus kalau saya putar lagi ada apanya ya, ada namanya nomor serinya, dan ini belakangnya SP ya dari Singapura. Dan kalau kita putar-putar lagi, di sini ada hologram, ada PBSI, dan ada keterangan langsung dari Yonex-nya itu ya. Di sini kalian bisa lihat ada tulisan 5U G5. 5U itu beratnya, G5 itu ukuran gripnya. Untuk tarikannya di sini ada tulisan 20 sampai 30 lbs dengan berat 9 sampai 13,5 kg ya. Jadi ini salah satu racket yang ringan ya kawan-kawannya, sangat ringan pun sebenarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian batangannya ya. Nah, untuk bagian batangnya ini di awal-awalnya kita sudah ada sajikan, bukan kita ya, Yonex sudah menyajikan tulisan Art Saber Like 15i yang besar. Terus di sini ada tulisan Developed by Yonex Japan ya. Terus di sini ada tulisan Made in China. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik di tulisan Art Saber Like 15i, di bagian bawahnya itu ada tulisan kecil yaitu Full Graphite Racket. Full Graphite Racket itu adalah teknologi yang terletak di seluruh bagian racketnya. Teknologi ini membuat bahan dari racket yang dibuat dari UHMG atau Ultra High Module Graphite, dan biasanya sih dikombinasikan dengan bahan Kevlar, titanium mesh atau wire ya, dan juga
woven. Nah, itulah salah satu kenapa raket ini diminati sampai sekarang ini ya, karena dari full grafit karbonnya. Oke, nah selanjutnya kalau kita putar-putar lagi, ini jujur ya, ini salah satu raket yang sepi ya di bagian batangnya ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya di penghubung antara kepala dengan batangnya ini, di sini sebenarnya ada namanya bolte joint, itu teknologinya. Nah, itu yang menghubungkan atau yang mengikat bagian kepala dengan bagian batangnya ya. Kalau kalian melihat kayak Yonex GR303, dia jointnya itu di luar ya, alias nampak. Sedangkan kalau ini tidak ya. Ya, ini keuntungannya pasti lebih keras ya, lebih erat dari penghubungnya, karena dia langsung tempel di dalam, terus ringan ya, dan lebih enak untuk diayunkan gitu. Nah, itu saja sih. Nah, kalau untuk panjang dari batangnya ini sampai ke penghubungnya ini, itu berkisaran 28 cm ya, dengan titik balance-nya itu 28,6 cm. Itu dari ini ya, dari ekornya sampai ke tengahnya ini ya. Nah, terus untuk tingkat fleksibilitasnya ini termasuk fleksibel ya kawan-kawan ya. Jadi ini raket fleksibel, nggak stiff ya. Nah, untuk beratnya dari raket ini bisa dibilang beratnya ke ekor ya. Artinya kalau bisa disimpulkan ya, ini raket dirancang untuk kontrol ya, karena beratnya itu lebih ke ekor, bukan ke kepala. Artinya lebih ke arah kontrol gitu ya kawan-kawan ya. Nah, itu saja sih kalau untuk batangnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kepalanya. Untuk bagian kepalanya ini, panjang dari sini sampai sini, alias panjang kepalanya itu berkisaran 24 cm dengan lebarnya ini 18,9 cm ya. Lebar dari sini sampai sini, saya ambil yang paling besar ya lebarnya. Nah, kemudian untuk tarikannya itu berkisaran 30 lbs ya, maksimum 30 lbs. Kalian bisa langsung lihat juga di bagian kepalanya itu ada tulisan 30 lbs yang sangat besar ya. Dan kemudian dari segi grometnya ini ada 72 gromet ya, di ini yang ini ya, titik bintik-bintik ini 72 gromet. Itu standar saja, tapi untuk bagian besar kepalanya ini menurut saya lebih besar ketimbang kalau saya bandingkan dengan turbo 99 gitu. Loh, kenapa bisa besar, Bang? Nah, karena kalau kalian lihat baik-baik ya, di sini ada namanya isometric. Kalau di apa namanya, di lining ya, itu namanya dynamic optimum frame. Kalau saya bandingkan antara dynamic optimum frame dan isometric, saya lihat sepertinya isometric lebih besar gitu, membuat kepalanya lebih besar. Karena kalau kalian perhatikan baik-baik, ini di bagian atasnya ini lebih persegi gitu, dan memang isometrik ini membuat kepalanya ini lebih persegi gitu. Tujuannya untuk ketika kita ngikat vertikal ya, kita bicara ngikat, itu tujuannya agar yang di atas ini bisa sejajar dengan yang di bagian bawah ini. Ya, efeknya pun secara tidak langsung membuat raket ini menjadi lebih besar dan membuat ya cakupan bola yang diambil itu lebih besar gitu. Itu sih kalau isometrik ya. Nah, kalau teknologi lainnya di sini udah nggak ada lagi ya kawan-kawan. Sangat sepi sekali gitu ya. Jadi kalau untuk bagian kepalanya sih ya seperti itu saja ya, karena nggak ada lagi. Karena di sini kalau saya lihat ya cuma tulisan isometrics, Yonex dan 30 lbs. Sepi lah ya, sepi tulisan ya. Tapi bukan berarti kualitasnya rendah ya. Nanti saya ambil kesimpulannya untuk kalian. Nah, untuk keseluruhannya, kita bicarakan keseluruhannya ya. Untuk keseluruhan panjang dari raket ini itu berkisaran 66,3 cm. Itu bisa dibilang ini raket yang pendek ya kawan-kawannya. Loh Bang, kok pendek kali gitu? Biasanya standarnya sih 67,5. Kok bisa pendek? Nah, nanti saya kasih kesimpulannya ya kawan-kawan, kenapa dia bisa pendek. Nah, untuk beratnya itu sendiri itu berkisaran 79 gram atau 79 sampai 90 gram ya kawan-kawannya. Kalau di keterangannya biasanya sih tulisan 90 gram. Tapi kalau di sini itu memang tulisannya 9 gram ya, 9 gram sampai 13,5 ya kilogram, alias 130
gram. Kalau saya timbang secara langsung ya dengan timbangan, ini memang beratnya 90 gram ya. Oke, jadi kalau kadang di toko online itu ada tulisan 79 gram, itu sebenarnya salah gitu ya. Aslinya ini 90 gram gitu. Dan ini termasuk raket ringan ya, karena kalau standarnya raket itu 100 gram gitu. Ya, itulah kelebihan dari raket ini ya. Tapi memang karena tujuan mereka buat dari raket ini gitu. Oke, selanjutnya dari segi cat ya. Dari segi cat ini saya lihat sih tidak gampang lentur. Ya, jangan kalian paksa gores-gores ya. Kalau gores-gores ya pasti lentur gitu. Dan untuk yang terakhir ini adalah made in China ya, bukan made in Taiwan. Karena made in Taiwan itu setahu saya sangat amat jarang sekali yang harganya 500-600 ya kawan-kawan ya. Jadi jangan terlalu berharap kalau made in Taiwan itu harga-harga dapatnya bisa 500 gitu, sangat. Setahu saya dulu ada namanya Voltric berapa ya, itu kayaknya pun 600-an gitu. Nggak bisa dapat yang di bawah 600-an lah gitu. Jadi kalau ada yang bilang oh ini 300 made in Taiwan, itu kalian kena tipu gitu. Saya bisa jamin itu, karena saya selama ini nggak pernah lihat made in Taiwan itu yang di bawah harga 600 gitu ya. Oke, nah itu saja sih kalau spesifikasi yang ada di raket ini ya, sangat dikit sekali. Nah, jadi untuk kesimpulan dari spesifikasi raket ini, kesimpulannya kalau dari saya, raket ini ya, saya lihat ya dari spesifikasinya bahwasanya raket ini dirancang untuk pemain kontrol ya kawan-kawan ya. Jadi untuk pemain power ini sangat tidak dianjurkan sekali gitu. Karena saya ada satu raket yaitu Art Saber Like 10i. Dia punya spesifikasi mirip-mirip dengan ini kawan-kawan. Dan salah satu yang buat dia susah untuk power itu adalah dari segi berat di ekor dan berat raketnya ya. Karena ini ringan kan kawan, udah ringan, terus dia berat di ekor dan ditambah dia pendek gitu. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kenapa pendek sih raketnya. Nah, untuk raket ya, ini dengar baik-baik nih. Untuk raket, kalau misalnya raket dia pendek, itu biasanya ya, pada umumnya itu untuk raket kontrol. Kalau kalian bandingkan antara kayak misalnya Astrox 88D dengan S, itu D itu ukuran panjangnya itu 67,5, sedangkan kalau yang S itu sekitar 66,5 seperti ini gitu kawan-kawan. Jadi kok kayak si Kevin make itu dia raketnya lebih pendek ketimbang punya si Marcus. Nah, kalau kenapa bisa seperti itu? Karena kalau raket yang pendek itu untuk kontrolnya lebih enak gitu. Itulah yang membuat kesimpulan saya sangat kuat bahwasanya raket ini memang diciptakan atau dibuat untuk pemain-pemain yang kontrol ya, bukan power. Jangan coba sesekali raket yang Art Saber 15 ini dibuat power gitu. Nggak ada powernya cuk, serius. Nah, tapi kalau kalian yang punya pengalaman ya, pengalaman main pakai Art Saber Like dan kalian merasa powernya kuat ya, coba tulis di kolom komentar ya. Karena saya pengalaman sendiri sih nggak ada powernya gitu ya, kecuali mungkin ya lengan kalian besar sekali gitu. Oke. Nah, jadi itu untuk Art Saber. Dan memang kalau tipe Art Saber ini sebenarnya tipe yang untuk fast hand ya, alias main cepat seperti Kevin ya. Dulu kan Kevin kalau nggak salah dia pakai Art Saber juga gitu. Cuman terakhir jadi Astrox ya. Itu yang setahu saya ya. Nah, itu saja sih kalau untuk kesimpulan dari raket ini. Jadi bagi kalian yang punya pengalaman sendiri dengan bermain raket ini dan tidak sesuai dengan yang saya bicarakan, nah kalian bisa langsung tulis di kolom komentar kawan-kawan, biar kita sama-sama belajar mana yang salah, mana yang harus dibenarkan gitu ya. Karena seperti moto video ini, lihat sebelum membeli ya. Jadi bagi kalian yang belum membeli dan sedang melihat-lihat raket, nah kalian lihat dulu apakah cocok tidak dengan yang kalian inginkan gitu. Setelah cocok kalian boleh beli ya. Dimana belinya? Di BR Sport Store ya. Ya terserah sih mau beli di mana ya. Nah, karena kalau saya kan ada wadahnya gitu, dan kalian bisa langsung lihat ya, inilah raket yang saya jual gitu ya. Oke. Nah, itu saja sih kesimpulan, spesifikasi dan iklan ya yang ada saya berikan ya.
Jadi bagi kalian yang punya teman-teman yang sedang mencari Saber 15i, kalian boleh langsung share ke mereka biar mereka bisa tahu kelebihannya dan kekurangannya apa gitu ya. Cocok nggak dengan mereka? Oke, sampai di sini saja video mengenai review Saber 15i. Semoga kalian terhibur, semoga kalian mendapatkan informasi yang kalian inginkan, dan semoga kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya kawan-kawan ya, karena COVID masih ada ya. Jadi sampai di sini saja videonya. Tunggu video-video berikutnya dan see you in the next video. Bye bye.